じゃあ、こんにちは、皆さん。こんにちはい、は。こんにちは。OK? MSK ジャパニーズクラスで頑張って日本語を勉強していきましょう。頑張りましょう。今日のテーマは文法です。Jadi tema hari ini adalah tata bahasa ya. Semalam udah masuk tata bahasa kosakata yang mana semalam itu kan ada tuh kosakata tentang kata kerja. Nah, maka tata bahasa kali ini kita membahas tentang kata kerja. Nah, udah masuk kata kerja nih ya. Kata kerja itu penting loh, konjugasi itu harus kalian paham betul-betul. Kalau nggak bakalan pusing kalau misalnya mau bicara gitu, mau ngomong tuh kalau nggak tahu kata kerjanya, perubahannya itu nanti bakalan ribet, bakalan pusing. Makanya itu kata kerja itu penting banget. Tapi kalau di sini cuma 4 dulu sih yang dipelajari. Bentuk lampau, negatif, bentuk bentuk positif, positif lampau, negatif, negatif lampau. Nanti kita pelajarin. Oke lah, jangan lupa bagi kalian yang nonton YouTube, subscribe, like, share, dan komen kalau ada pertanyaan, dan hidupkan lonceng supaya mendapat notifikasi terbaru dari video pembelajaran dari kita. Oke, kita masuk ke tata bahasa yang pertama. Tata bahasa yang pertama adalah ima, nani nani, ji, nani nani, fung, des. Oke, ima, nani ji, nani fung, atau nanji nam fung des. Oke, ini tata bahasanya. Untuk menyatakan waktu, dibubuhkan kata bantu bilangan ji. Waktu itu maksudnya jam ya. Dan fung. Jadi Ji itu jam, fung itu menit maksudnya. Jadi bukan kata bantu bilangan Ji dan fung di belakang angka. Kalau di belakang itu berarti angka dulu baru Ji atau fungnya gitu ya. Jika angka 2, 5, 7, dan 9, nah, jadi kayak aku bilang kemarin tuh kan, ada beberapa angka yang mana kalau angkanya itu ada di belakang kanjinya itu, dia cara baca kanjinya berubah. Kayak ada spesial cara baca gitu. Banyak kanji yang kayak gitu. Contoh ini, kalau 2, 5, 7, dan 9 di depan kanji fung, itu kanjinya bacanya fung ya. Nah, itu dibaca tetap fung. Oke, jadi kalau 2, 5, 7, dan 9 itu cara baca normal, tetap fung. Tapi kalau misalnya dia ada angka ya, angka 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 di depannya, maka dibaca pung. Oke, paham? Jadi kalau ada angka 1, 3, 4, 6, 8, 10 di depannya, di depan kanji fung tadi itu, maka fungnya itu bukan cara bacanya bukan fung lagi tapi menjadi pung. Oke. 1, 3, 4, 6, 8, 10 ingat ya. Kemudian jika angka 1, 6, 8, dan 10 di depan fung, masing-masing angka dibacanya jadi ini kayak susakuong ya, dia itu double, jadi dia dirempet sama huruf setelahnya. Ada i, ro, sama h. Oke, jadi tadi kan pung nih, pung. Jadi dia tuh ibaratkan digabung. Ntar aku buka dulu notepadnya biar paham. Soalnya banyak banget kanji kayak gini ya. Kayak misalnya angka sekian, kalau ini dia digabung gitu banyak. Makanya harus tahu ininya. Oke, tadi kan dibilang tuh sama mereka, sama bukunya ya. Kalau misalnya kok jauh sekali. Oke, nampak nggak ini? Notepadnya nampak? Nampak notepadnya? Kelihatan Sensei. Nampak. Sekarang nggak ada. Kelihatan ya? Nah, ada. Ada? Oke. Kalau 1, tadi cara bacanya katanya ipung ya. Jadi i gitu. Nah, kan ada sakuongnya tuh. I sama su kecil. Nah, begini. Jadi i gini kan. Kemudian ditambahkan tadi kalau misalnya yang angka ini berapa tadi? 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 kan cara baca jadi pung. Nah, kemudian ditambah lagi rule-nya, peraturannya. Kalau dia terkhusus angka 1, 6, 8, dan 10, cara baca kanjinya pung. Tadi udah berubah cara baca kanjinya. Nah, cara baca angkanya berubah lagi. Kalau 1 jadi i, kalau 6 jadi ropung gitu ya. Jadi ro ini. Kemudian kalau 8 jadi hapung. Nah, kemudian kalau berapa itu? 10 ya. 10 jadi jupung atau jipung. 10 jadi jupung.
Nah, jupung atau jipung. Ini. Jadi ini kan ini udah, nah ini ada iro kan udah pas ya. Nah kemudian tambahkan pung di belakangnya, gitu. Kemarin udah belajar kita kan cara baca sakuong, sokuong, sokuong. Kalau yang double. Jadi begitu. Kalau misalnya 1, 6, 8, 10 itu cara bacanya menjadi satunya ipung, 6-nya ropung, 8-nya hapung, 10-nya jupung atau jipung gitu. Nah, jadi itu harus dihafal gitu ya. Nggak bisa kita langsung, oh menit fung, 1 ici, ici fung lah gitu, nggak bisa. Karena banyak banget gitu perbedaan-perbedaan. Mau dari menyebutkan angka, menyebutkan umur, menyebutkan menit, jam, tanggal, itu setiap angka itu pasti beda-beda cara bacanya. Tergantung penggunaannya gitu. Misalnya kalau tadi kan di menit itu yang berubah 1, 3, 4, 6, 8, 10. Kalau di angka, kalau di umur dia cuma 1 sama 8. Kalau di ratusan dia 3, 6 sama 8 misalnya gitu. Nah, jadi setiap bilangan yang kanji di belakangnya itu yang biasa tuh ada kawannya sama angka gitu kan. Itu biasa dia banyak perubahannya, makanya perlu dihafal. Yang masih ribet dan aku belum hafal semua tuh sampai sekarang tuh ya itu gitu. Terkadang masih bingung gitu. Ini kalau ini apa ya, kalau ini apa gitu ya. Oke, tadi udah ya. Jadi kalau misalnya tadi jam itu pakai J, kalau fung dia begini. Ada ketentuannya, beberapa ketentuan yang harus kalian hafal. Lihat lampiran buku induk. Nah, jadi ada lampiran buku induk, aku nggak tahu nih buku induk yang mana. Kita lanjut dulu ya. Jika menanyakan waktu, oke, nan dibubuhkan di depan J atau fung. Oke, menanyakan ya. Nanji atau nampung. Nampung gitu ya. Ini pu ya? Ya, nampung. Contoh yang pertama. Coba dibaca gimana contohnya? Oke. Ima wa. Ima, ya. Ima. Ima. Ima nanji desu ka? Oke. Ima nanji desu ka? Gitu ya. Ima nanji desu ka? Kemudian? Shichiji jupung. Oke. Shichiji jupung desu. Oke. Sekarang jam berapa? Atau sekarang pukul berapa gitu ya? Ima, sekarang. Nanji desu ka? Jam berapa atau pukul berapa? Nah, kemudian dia jawabnya pakai lengkap ya. Nggak cuma jamnya, tapi dia juga nyebutkan pakai apa ini? Menitnya. Maka dia jawab shichiji jupung des. Oke, pukul 7 lewat 10 menit. Nah, begitu. Oke, jadi ini untuk menanyakan waktu ya, materi yang pada bab 4 submateri yang pertama ini adalah bagaimana kita kalau mau menanyakan waktu sama orang Jepang. Ima wa nanji desu ka? Atau ima nanji desu ka? Gitu. Terus gimana jawabnya? Ya, kalau kita mau jawab kita harus tahu. Kalau 7 sama Ji gimana cara bacanya? Bukan Nanaji tapi Shichiji. Kalau 9 gimana? Bukan Kyuji tapi Kuji. Kalau 4 gimana? Bukan Yongji tapi Yoji. Nah, itu harus dihafal. Jadi setiap apa ya? Setiap jam 1 tuh apa bahasa Jepangnya, jam 2 tuh harus dihafal memang. Karena kalau kita cuman berpatokan sama 1 itu Ichi, 2 itu Ni, 3 itu Sang, 4 itu Yong gitu tuh terkadang salah gitu. Karena ada beberapa peraturan yang mana kalau ini dia ini berubah. Nah, begitu ya. Oke, gimana, paham nggak? Paham, Sensei. Oke, kayaknya kalau yang ini aku belum kasih ini ya. Mana tahu nanti, mana tahu teman-teman belum ada yang hafal. Aku nanti kayaknya ngasih tugasnya di Telegram aja. Oke. Kemudian yang nomor 2 ya, kita masuk ke nomor 2 dulu. Nah, ini baru kata kerja masuk. Ini penting. Kalau ini aja nggak paham, nanti ke depannya bakalan bingung, dijamin. Jadi ini harus duduk dulu materinya. Kalau nggak paham, tanya. Jangan digantung-gantung ya. Oke, kita masuk yang kata kerja. Ada kata kerja mas, masu, kata kerja mas. Kemudian ada maseng, kata kerja masta, kata kerja maseng desta. Untuk yang pertama, kata kerja mas berfungsi sebagai predikat pada kalimat. Oke, mas menyatakan sikap halus terhadap lawan bicara. Oke, jadi bentuk mas itu adalah bentuk halus ya, bentuk sopan. Kalau kita mau ngomong itu pakai bentuk mas, itu adalah bentuk sopan gitu dia. Oke, coba contoh yang pertama cara bacanya gimana? Contohnya.
Ya, Yang mana sih? watashi nggak nampak. Ini, yang contoh ini. Oh, yang itu. Watashi wa Mainichi mainichi benki shimasu. Oke. Watashi wa mainichi benkyou shimasu gitu ya. Oke, watashi wa mainichi benkyou shimasu artinya adalah saya belajar setiap hari. Oke, saya belajar setiap hari. Nah, jadi benkyou shimasu ini untuk penjelasan yang pertama ya. Penjelasan yang pertama dari bentuk mas ini bentuk mas ya, adalah sebagai predikat. Predikat itu kata kerja ya, predikat. Kemudian sebagai bentuk halus atau bentuk kesopanan ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Nah, begitu. Maka menggunakan bentuk mas. Oke. Tadi yang pertama itu untuk predikat sama untuk sikap halus kepada lawan bicara. Kegunaan yang kedua adalah kata kerja mas digunakan untuk menjelaskan kebiasaan dan kebenaran saat ini dan aksi serta peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Oke, jadi tadi mas yang pertama kan gunanya untuk predikat, kemudian untuk sikap halus kepada lawan bicara, kemudian untuk menjelaskan kebiasaan. Mainichi kan setiap hari menjadi kebiasaan, makanya bisa menggunakan bentuk mas. Kalau mungkin ada yang belajar shiteimasu, bentuk shiteimasu itu juga bisa. Tapi pakai bentuk mas juga bisa. Oke. Kemudian kebenaran saat ini. Jadi ya benar karena dia tuh ini kan mas ini kan bentuk positif ya. Positif namanya positif, ya benar gitu. Jadi kebenaran saat itu pakai bentuk mas. Kemudian aksi serta peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau misalnya nggak pakai mainichi, watashi wa benkyou shimasu atau watashi wa ashita atau asta watashi wa gitu boleh ya. Benkyou shimasu. Jadi saya akan belajar esok hari. Esok hari kan yang akan datang. Nah, itu boleh juga pakai benkyou shimasu. Pakai bentuk mas itu juga boleh. Jadi mas itu lebih apa ya? Lebih luas gitu. Kalau kita tarik kalau di WKWK Japan tuh kan dia menjelaskannya itu pakai uluran waktu gitu ya. Misalnya nih, ini pusatnya sekarang. Jadi kalau misalnya kemari itu lalu ya. Kalau kemari itu yang lalu-lalu, kalau yang kemari itu yang masa depan. Untuk yang ke depan-depannya. Jadi kalau mas itu dia bisa keduanya. Bisa dari masa lalu ke masa depan, yang itu adalah artinya kebiasaan. Bisa jadi aksi peristiwa yang akan terjadi di masa depan, itu berarti dari mulai sekarang ke depannya. Nah, begitu. Atau kebenaran saat ini, atau yang sekarang. Nah, begitu. Jadi mas itu lebih fleksibel ya, bahasa artiannya. Lebih banyak artiannya. Oke, gimana paham? Bentuk mas tadi. Paham, Sensei. Oke. Nah, untuk nanti ada yang tanya, Sensei aku pernah dengar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu bakal dipelajari di bab 14. Bab 14 kita akan belajar setiap kelompok kandai dalam bahasa Jepang itu ada kelompok kata kerja, kelompok 1, 2, 3. Satunya itu kalau nggak salah godang doshi, duanya itu ichidang doshi, tiganya itu fukishoku itu namanya. Nah, jadi itu pelajaran di bab 14. Kalau yang sekarang kalian cukup hafal aja. Apa bahasa Jepangnya bangun? Oh, oke mas. Apa bahasa Jepangnya tidur? Oh, nih mas. Udah cukup hafal itu aja. Jadi ada bentuk masnya. Oke. Nah, nanti kita bakal belajar cara ngerubahnya ke bentuk seng-seng, bentuk negatif lampau gitu ya. Oke, kalau mas tadi udah paham, kita masuk dulu ke bentuk negatifnya dulu ya. Bentuk negatifnya dulu, nanti baru kita kasih contoh. Kita buat soal. Oke. Kalau tadi bentuk mas adalah bentuk sekarang, ya, itu adalah kebenaran saat ini. Maka kalau bentuk negatif adalah tidak melakukan gitu. Dibilang kesalahan bukan juga ya, bahasanya nggak enak kalau kesalahan. Kayak misalnya tadi, watashi wa benkyou shimasu gitu. Aku belajar. Terus kita ubah menjadi watashi wa benkyou shimasen. Oke, masnya itu kan ada tuh su di belakang. Masu gitu ya. Su itu dirubah menjadi seng. Jadi kan huruf C sama huruf N. Jadi masu jadi ma-se-en. Maseng gitu cara mengubahnya ya. Jadi dari benkyou shimasu menjadi benkyou shimasen. Shimasen sensei kalau di Jepang semisal setengah gimana ya? Semisal jam 12:30. Oh, di sini pelajarin nggak ya? Aku nggak tahu sih nanti itu dipelajarin apa enggak. Tapi kalau yang setengah-setengah itu yang pakai hang-hang itu ya, misalnya imananji desu ka, ini kita balik lagi ya kayaknya. Oke, nanti takutnya ini pecah apanya, pecah konsentrasinya. Kita fokus dulu ke
yang bagian kata kerja. Nanti jawaban kamu aku buat di akhir ini ya, akhir video. Nanti kita jelasin. Terus soalnya kalau aku jelasin sekarang, teman-teman lagi fokus ke kata kerja takutnya buyar gitu. Oke, tadi kita baik dulu cara merubah ke maseng. Dari okimas misalnya ada contoh okimas. Okimas itu kan ada huruf akhir su-nya kan. Nah, untuk merubah dia menjadi bentuk negatif, su-nya itu dirubah menjadi dua huruf, yaitu huruf C dan huruf eng. Maka menjadi okimasu menjadi okimasen. Okimaseng. Itu adalah bentuk negatif yang artinya adalah tidak bangun. Oke, kalau tadi benkyo shimasu maka menjadi benkyo shimasen. Benkyo shimasen. Yang mana artinya adalah tidak belajar. Kalau tadi artinya kan watashi wa, misalnya mainichinya kita hilangin ya. Watashi wa benkyo shimasu. Oke, saya belajar. Kalau misalnya watashi wa benkyo shimasen, maka artinya menjadi saya tidak belajar. Itu saat ini ya, saat ini. Jadi saat ini saya tidak belajar. Kegunaannya sama sama yang kayak bentuk mas, cuman dia tuh negatif. Itu aja bedanya. Cuman dia itu negatif, tidak gitu artinya. Kalau tadi benkyo shimasu adalah belajar, benkyo shimasen adalah tidak belajar. Kalau tadi okimasu adalah tidur, bangun. Kalau okimasen adalah tidak bangun. Dan seterusnya. Tinggal kalian ubah aja yang ada di kosakata berikut ini. Ada berapa selama kita belajar kosakata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi udah ada 6 kosakata yang udah kita belajarin semalam. Nah, kalian bisa gunakan 6 kosakata ini untuk membuat beberapa kalimat. Gitu. Oke, gimana? Paham nggak? Sama mas sama maseng, cara mengubah mas ke maseng atau kegunaannya, ada yang mau tanyain? Ada? Oke, kalau nggak ada, biar kita buat kuisnya. Ada? Mina wakarimasu ka? Paham belum? Sensei, wakarimasu. Oke, kalau paham, lanjut buat contohnya. Buat contoh kalimat sederhana aja. Contoh kalimat sederhana aja. Positif sama negatif. Mau pakai kayak tadi juga boleh. Watashi wa gitu. Watashi wa benkyo shimasu. Boleh. Tinggal kalian ubah aja benkyo shimasu-nya menjadi apa gitu yang udah kalian baca yang 6 tadi. Simpel-simpel aja. Yang penting jangan sama ya. Entah watashinya diganti anata atau kimi atau santosang atau apa gitu. Coba buat kalimat simpel aja. Simpel-simpel mungkin. Kotobanya pakai yang 6 semalam itu aja. Yuk, aku tunggu 3 menit ya. Takutnya kelamaan nanti kita sayang waktunya. Sampai jam 12.38. Ini cuma 9 orang lagi kan, kayaknya nggak mungkin lama-lama nih. Ayo. Sensei yang lampau juga, Sensei. Enggak. Yang kita pelajari aja barusan. Yang positif sama negatif aja dulu. Yang lampau kita pelajari nanti setelah ini. Oke. Rina Sang. Itu Rinanya pakai Rina nama orang luar negeri kan? Pakai ini dong, pakai hiragana. Pakai katakana. Rina Sang wa utao kikimasu. Oke. Rina Sang wa utao kikimasu. Kemudian yang negatifnya untuk yang OO nanti yang belum paham kita bakal pelajarin ya, jadi sabar aja. Kita fokus ke yang bentuk kata kerja di belakangnya dulu. Udah paham belum merubahnya begitu. Oke, mai asa shichiji ni watashi wa tatemasu. Oke. Ada lagi? Yang bentuk masing nggak ada nih. Bentuk masing mana bentuk masing? Watashi wa nani mo tabemasen. Oke, mantap. Jadi jangan fokus ke nanimo itu apa, itu kayak mana itu nanti ya. Itu akan kita pelajarin. Fokus aja ke tabemasengnya dulu, ke tabemas dulu. Oh gini ngerubahnya, gitu dulu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, baik kita lanjut. Udah mau habis waktunya. 1 menit lagi.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke bentuk yang lampau. Aku tutup ya chatnya. Kita pindah ke bentuk yang lampau. Kalau tadi bentuk yang non lampau ya, artinya adalah sekarang dan masa depan. Oke, sekarang dan masa depan. Walaupun artinya dari mas tuh bisa kebiasaan, yang mana dari semalam ke masa depan, dari semalam ke sekarang sampai masa depan juga bisa. Nah, tapi waktu lampau itu hanya untuk yang sebelumnya gitu ya. Jadi waktu lampau itu adalah yang tadi aku bilang, mundur ya. Mundur itu pakai waktu lampau. Nah, kalau waktu lampau sama juga su-nya yang diubah. Kalau tadi contohnya adalah okimas. Ya. Kalau okimas adalah waktu non lampau, bentuk positif dari waktu non lampau. Maka kalau waktu lampaunya adalah yo okimashita. Nah, su-nya itu tadi diubah menjadi huruf shi dan huruf ta. Oke, okimashita. 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 Biasa orang Jepang bilangnya okimashita, bukan okimashita ya. Okimashita gitu. Oke, okimashita adalah bentuk lampau, bentuk positif lampau. Kalau tadi okimas adalah bentuk positif non lampau, sedangkan kalau dia menjadi okimashita, maka menjadi bentuk positif non lampau. Positif lampau begitu ya. Memang kalau ini nih kalau nggak sering dilatih itu bakalan belum paham. Banyak yang belum paham biasanya kalau sekali penjelasan. Karena ini dasar banget. Kalau mungkin yang belum pernah sama sekali belajar ini pasti bakalan mumet, ini maksudnya gimana sih aku belum paham gitu. Mungkin sampai 3 atau 2 kali penjelasan baru bisa dipahami. Tapi setidaknya ini dulu. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa cek, bisa tulis di komen atau kita bahas lagi di grup. Oke. Okimas tadi itu bentuk non lampau, kalau okimasta adalah bentuk lampaunya. Sama-sama diubah ya. Dari masnya itu su-nya diubah menjadi shita. Oke, itu adalah bentuk lampaunya. Kalau bentuk negatif, tadi kan menjadi maseng ya. Okimas menjadi maseng. Nah, jadi patokannya jangan dari mas lagi. Kalau tadi kita mau merubah bentuk positif menjadi bentuk negatif, itu patokannya adalah bentuk positifnya. Paham? Yang mana patokannya adalah su-nya. Kalau dia positifnya mas, masu. Nah, kalau mau diubah ke negatif menjadi maseng. Su-nya diganti seeng. Oke? Masu menjadi maseng. Itu perubahan dari satu waktu. Maksudnya ngerti kan? Kalau kalian lihat ini, di tabel ini, itu kalau ke bawah, dia itu panduannya yang atas. Ngerti nggak? Kalau dia ke bawah, panduannya yang atas. Nah, kalau okimas, gimana sih cara merubah ke negatif? Nah, lihat okimasnya. Su-nya itu diubah menjadi se dan eng. Okimaseng. Nah, kalau dia mau ngerubah ke lampaunya, itu patokannya ke sebelah kirinya. Bukan dari atasnya gitu. Jadi misalnya, oh, waktu bentuk lampaunya okimas itu apa ya yang positif? Bentuk lampaunya okimas yang positif itu apa ya? Berarti kamu harus lihat dulu, apa sih bentuk non lampau positifnya? Nah, begitu. Bentuk non lampau positifnya adalah okimas. Maka tadi kayak aku bilang, okimas menjadi okimashita. Nah, kemudian apa sih bentuk lampaunya negatif, bentuk negatif lampaunya dari okimas gitu ya. Maka patokannya jangan okimas lagi, maka patokannya menjadi okimasengnya yang udah kalian ubah tadi. Oke, okimaseng ditambahkan aja. Jadi kalau waktu lampau negatif, cuman ditambahkan aja, nggak ada dirubah. Dari okimaseng tadi ditambahkan kata deshita. Oke, deshita. Okimaseng deshita. Oke, okimaseng deshita. Itu menjadi adalah artinya gimana ya? Artinya tuh mungkin dulu tidak begitu. Misalnya dia lagi cerita nih, lagi ngomong bla 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 bla, atau misalnya lagi bicara, dulu kamu suka makan permen nggak? Nah, bilangnya enggak, dulu aku nggak suka makan permen. Atau gimana lagi? Dulu kamu naik mobil nggak? Enggak, dulu aku nggak naik mobil. Jadi dulu tidak. Nah, begitu. Itu dia bentuk lampau negatif. Dulu tidak. Nah, begitu. Kalau lampau aja kan dulu aja. Tapi kalau lampau negatifnya dulu tidak melakukan, gitu ya. Kayak gimana, paham nggak? Wah, ini kalau udah bahas yang kata kerja itu lama banget. Gimana? Ada yang masih belum dipahami cara merubahnya? Kayaknya kita udah mau habis, nanti kita cukupkan dulu di 2 ini. Minggu depan kita baru masuk yang ke sub-sub poin, sub-sub materi yang ketiga ya.
Oke, silakan ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan. Ada? Ada tidak? Halo. Sit sumong sit tega sit sumong sit arimasen. Ada? Oke, silakan. Kamu mau nanya atau bilang? Arimasen, Sensei. Si Bang Ali tadi bilang apa? Arimasen. Semoga arimaseng. Asem nggak ada masing. Oke. Oke, jadi kalau begitu udah paham ya. Kalau begitu udah paham tentang perubahan waktu lampau sama waktu non lampau maupun bentuk negatif dan bentuk positifnya. Oke, kalau begitu kita masuk dulu ke contohnya. Ini udah mau habis jamnya. Contoh yang ketiga itu coba dibaca. Gimana? Nampak yang ketiga? Kelihatan? Mai asa rokuji ni okimasu. Oke. Mai asa rokuji ni okimasu. Artinya adalah setiap pagi, mai asa ya, setiap pagi. Setiap pagi dari sini. Saya bangun pukul pada. Ini itu bisa jadi artinya pada juga bisa, cuman nggak diartikan juga kita kan udah paham. Jadi setiap pagi saya bangun pukul 6 gitu ya. Setiap pagi saya bangun pukul 6. Nah, kemudian yang nomor 4 itu apa contohnya? Oke, ashitawa rokujini okimasu. Oke. Besok saya bangun pukul 6. Ya, besok ashita bangun okimasu rokujini pukul 6. Oke, besok saya bangun pukul 6. Kalau yang nomor 5-nya? Oke, kesa rokujini okimashita. Oke, kesa rokujini okimashita. Artinya adalah tadi pagi saya bangun pukul 6. Nah, berarti dia tuh bicaranya siang hari ya. Jadi di siang hari dia tuh ngobrol sama teman-teman. Tadi kamu tuh bangun jam berapa gitu? Oh, aku bangun jam 6 tadi gitu. Nah, kesa tadi pagi aku bangun jam 6 gitu. Karena tadi pagi yang udah lewat itu maka pakai bentuk lampau negatif. Lampau positif ya. Lampau positif. Kalau misalnya dia mau bilang, tadi pagi aku nggak bangun pukul 6. Berarti kesa rokujini okimaseng desta. Oke. Kesa rokujini okimaseng desta. Begitu ya. Tadi pagi saya tidak bangun pukul 6. Nah, itu pakai bentuk lampau negatif. Nah, begitu. Oke lah, ini karena waktu Zoom tinggal 8 menit, tadi aku mau jelasin dulu. Ke yang kita balik lagi ke yang ini ya. Bagian fung-fung tadi. Tadi ada yang nanya, kalau misalnya di Jepang setengah itu gimana ya? Semisal jam setengah 1 begitu. Jam setengah 1 berarti jam 12.30 ya? Atau kita buat aja jam 1, jam 1.30. Kalau jam 1.30 boleh pakai ichiji sanjupung boleh. Atau juga pakai hang, ichiji hang. Jadi ichiji hangnya itu adalah setengah. Karena kan 1 jam itu 60 menit. Maka setengahnya adalah 30 menit. Nah, yang mana kalau hang itu adalah bahasa Jepangnya setengah, bisa dipakai untuk jam. Ichiji hang gitu. Jadi jam 1.30. Niji hang jam 2.30. Sanji hang jam 3.30 dan seterusnya. Jadi hang-hang itu dipakai untuk menggantikan menit 30 ya, untuk menggantikan menit 30. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Bang Edi Susanto, gimana, paham nggak Bang? Bang Edi udah paham? Atau orangnya udah keluar ya? Udah keluar dong orangnya. Oke lah kalau begitu. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Baik, kita cukupkan aja karena waktunya udah nggak cukup lagi nih untuk menjelaskan lebih lagi. Ini bakal ada yang lain juga soalnya. Berarti minggu depan kita masuk yang bagian 3 ini ya. Bagian 3 ini kita masuk. Nah, sampai bawah sini. Makanya banyak banget. Kayaknya nih pertemuan tata bahasa yang bab 4 ini bakalan 3 pertemuan. Karena banyak banget ininya pembahasannya. Terutama ini kata kerja tuh jelasinnya harus pelan-pelan. Ini aja aku yang pelan-pelan nggak tahu nih kalian tuh paham apa enggak. Ya kalau udah pernah belajar pasti paham ya. Tapi mungkin
yang teman-teman baru pertama kali belajar, ngerti apa enggak, aku moga-moga ngerti sih. Moga-moga aja ngerti ya. Kalau nggak ngerti, kita nanti bahas lagi di komen, boleh, atau di grup juga boleh. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak, biar kita sudahi. Kalau game-games nanti tuh nanti ya, kalau ini udah selesai materinya sampai habis bawah, baru kita buat gamesnya. Gimana? Wakarimasu-ka? Wakarimasu, Sensei. Oke, Oh, yang lain paham? Nah, apa tuh? Bang Aldi ada mau nanya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Kita materinya latihan ya. Latihannya sampai mana? Aku lupa latihannya sampai mana. Kita latihan besok seperti biasa jam 12:10 sampai jam 12:50 siang ya. Kayaknya nih karena sibuk banget. Aku lihat di chat Telegram itu. Kan tadi buat polling itu kan. Semalam buat polling. Ternyata bandingnya cuma 6% loh. Dari yang bisa hadir sama yang nggak bisa hadir. Yang bisa hadir tadi terakhir aku lihat 56%. Yang nggak bisa hadir cuma 44. Iya. Jadi cuma banding 6%. Harusnya dari 90 suara, 56% tuh kira-kira 30-an orang. Tapi ternyata yang hadir cuma berapa orang? 8 ya. 8, 7 itu pun aku udah share banget, udah aku share di grup PA gitu. Nggak tahu kemana orangnya semua. Asal checklist saja mungkin ya. Oke lah. Nanti aku lihat tuh sampai Jumat. Kalau misalnya kira-kira cuma segini doang, kita nyambung aja ke tanggal 24 gitu. Takutnya yang lain ketinggalan banyak gitu ya. Oke lah, ja, kono jugyo o owaritai to omoimasu. Otsukare-sama deshita. Mata ashita ne. Otsukare sama deshita. お疲れ様でした。